Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Nur Diary. Di video kali ini aku akan memberikan 6 resep ide untuk bikin ayam goreng yang simpel dan praktis. Ini nggak ribet dan bahan-bahannya juga simpel, mudah didapat. Jadi cocok sekali untuk kalian jadikan ide menu buka atau sahur kalian di rumah ya teman-teman. Untuk resep selengkapnya, kalian wajib tonton terus ya video aku sampai akhir. Semoga bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman semua. Selamat menonton, terima kasih. Di sini aku udah sediakan sekitar 7 siung bawang putih. Ini aku geprek kayak gini ya teman-teman, tanpa dikupas kulitnya. Untuk bawang putihnya itu lumayan gede, jadi semakin banyak bawang putihnya itu nanti aroma bawang putihnya lebih kerasa. Semuanya aku geprek seperti ini ya. Kalau udah, sisihkan. Ini untuk bawang merah, bawang putih, kemudian ada ketumbar. Ini nanti aku akan ulek halus aja ya teman-teman. Tapi kalau kalian mager mengulek, kalian bisa chopper biar lebih gampang pas diulek. Ini aku tambahkan garam kira-kira 1/4 sendok teh aja. Kemudian ini aku akan ulek ya sampai bumbunya ini benar-benar halus. Atau kalau kalian lebih suka atau lebih simpel, kalian bisa gunakan bumbu instan marinasi ya teman-teman, biar nggak repot mengulek seperti ini. Nah kurang lebih seperti ini udah halus. Kemudian ini aku akan taruh ke dalam ayam yang udah aku potong tadi. Kemudian aku akan masukkan bumbu halusnya. Di sini ada lada bubuk, garam, kemudian ada kaldu jamur. Ini untuk garamnya total keseluruhannya itu sekitar setengah sendok makan ya teman-teman. Kemudian aku masukkan 3 sendok makan tepung tapioka. Ini aku uleni menggunakan tangan aja ya biar lebih gampang. Aku tadi udah cuci tangan. Ini aku akan aduk-aduk sampai semua bumbunya tercampur merata. Karena tadi aku kasih tepung tapioka, jadi nanti aku akan tambahkan air sedikit aja. Kira-kira kalian kira-kira sendiri ya teman-teman, jangan terlalu encer. Yang penting bisa merekatkan antara bumbunya dan ayamnya. Kalau udah dimarinasi seperti ini, aku akan biarkan sekitar 30 menit baru nanti siap untuk digoreng ya. Jangan langsung digoreng, biar bumbunya sedikit meresap dulu baru digoreng ya. Oke, kurang lebih seperti ini aja. Ini bumbunya udah melimpah banget ya teman-teman. Nah ini setelah 30 menit seperti ini, aku akan lanjut untuk menggoreng. Di sini aku udah siapkan minyak panas, lalu masukkan ayamnya. Kalau kalian suka bagian yang lainnya, sesuaikan ya teman-teman, karena aku lebih suka bagian sayap, jadi aku hari ini masak yang bagian sayap. Kalau udah dimasukkan seperti ini, jangan langsung dibalik ya teman-teman. Tunggu bagian bawahnya kering baru dibalik. Nah ini aku rasa bagian bawahnya udah kering, tinggal dibalik aja ya. Untuk ayam sayapnya ini lumayan gede teman-teman, jadi ini matangnya agak lama nanti. Nah ini udah kecoklatan seperti ini, aku akan masukkan bawang putih yang udah aku geprek tadi. Ini aku masak sekitar 1 menitan aja ya teman-teman. Nah kalau udah sekitar 1 menitan, ini untuk ayam gorengnya serta bawang putihnya ini aku akan angkat
dan tiriskan dulu. Jadi nanti aku akan goreng 2 kali. Ini fungsinya biar nanti pas matang itu hasilnya lebih crispy dan lebih gurih. Nah, ini aku angkat dulu ya. Nanti aku tiriskan sampai ayamnya itu agak sedikit dingin, jadi hangat-hangat kuku gitu, baru digoreng lagi ya teman-teman. Semuanya sama, bawang putihnya juga aku angkat biar nanti itu tidak gosong kalau nggak diangkat. Matikan api dulu ya. Oke, ini aku nyalakan api lagi. Setelah mendidih baru masukkan ayam yang udah digoreng tadi ya teman-teman. Ini aku masak sekitar 1-2 menit. Kalian lihat aja nanti kalau udah bener-bener kering nanti tinggal diangkat aja. Untuk bawang putihnya juga sama ya teman-teman, ini aku goreng lagi karena ini masih belum kering untuk bawang putihnya. Ini aku masukkan ke dalam biar aromatiknya tuh keluar. Sesekali jangan lupa dibalik ya biar tidak gosong karena ini udah matang. Nah, ini kalau digoreng 2 kali seperti ini ayamnya tuh lebih kering dan lebih cantik warnanya ya teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini tinggal angkat dan tiriskan. Sajikan dengan bawang putih yang udah ikutan digoreng ini ya teman-teman. Tuh hasilnya seperti ini. Ayam goreng bawang putih ala aku pun siap untuk disajikan ya. Ini dimakan selagi masih hangat seperti ini, enak banget. Ini aku udah siapkan sayap karena aku suka banget sama sayap ayam ya teman-teman. Dan ini aku udah siapkan bumbu instan ayam goreng kalasan yang mereknya Bambu ya teman-teman. Kemudian aku tambahkan juga ini ada lengkuas. Ini untuk ayamnya ini aku akan tata ke dalam panci kayak gini ya teman-teman. Kemudian tinggal masukkan aja bumbu instan alasannya. Untuk bumbu instannya kalian bisa gunakan merek apa aja ya teman-teman, sesuai selera kalian aja. Ini aku gunakan cuma 1 bungkus aja. Untuk sayap ayamnya ini aku gunakan sekitar 10. Kemudian aku tambahkan air secukupnya sampai menutupi ayamnya teman-teman. Kemudian aku tambahkan juga lengkuas yang udah aku chopper halus, ini biar mengurangi rasa amis ya teman-teman. Tapi kalau kalian nggak suka untuk lengkuasnya ini bisa kalian skip ya. Nah, ini kalau udah mendidih ini aku akan balik kayak gini ya teman-teman, biar semuanya itu bisa terendam air. Tuh kayak gini. Terus ini aku akan ungkep sampai airnya itu menyusut ya. Jadi untuk waktunya kalian kira-kira sendiri aja ya teman-teman. Nah, ini sekitar 20 menitan ini airnya itu udah menyusut kayak gini. Tinggal diaduk-aduk aja ya teman, biar merata. Tadi aku masak menggunakan api sedang yang cenderung agak kecil ya, jangan terlalu besar, nanti takutnya cepat gosong dan nggak matang sempurna ya. Oke, ini sebentar lagi aku masak 5 menitan lagi sampai kuahnya itu benar-benar menyusut ya. Oke, setelah sekitar 5 menitan tuh hasilnya kayak gini teman-teman. Nah, ini menurut aku udah pas ya. Ini kalau kalian mau langsung digoreng atau dipanggang juga boleh, atau untuk stok di kulkas atau di freezer, jadi kalian bisa juga ya teman-teman. Jadi nanti waktu butuh tinggal kalian ambil aja dan siap untuk digoreng ya. Nah, dan untuk sambalnya di sini aku akan bikin sambal terasi. Ini ada cabai rawit, cabai keriting. Kemudian ini aku akan tumis terlebih dulu ya untuk perbumbuannya. Ini aku masukkan dulu. Untuk bawang merahnya aku potong-potong kayak gini teman-teman, biar cepet empuk. Kemudian aku masukkan cabai rawit serta cabai besar. Kebetulan aku lagi nggak ada cabai keriting ya, jadi aku gantikan cabai besar. Ini aku masak sampai
agak sedikit layu seperti ini. Ini kalau udah aku akan goreng ayamnya. Ini warnanya memang agak sedikit gelap seperti ini ya teman-teman. Ini bukan gosong atau gimana. Memang kalau ayam kalasan itu memang kayak gitu, bumbunya itu agak sedikit gelap. Ini aku akan goreng. Aku goreng sebagian ya teman-teman. Nanti kalau udah yang sebagian nanti bisa aku jadikan stok. Ya, jadi sewaktu butuh tinggal ambil aja. Untuk menggoreng ayamnya, kalian nggak perlu menggoreng terlalu lama ya teman-teman. Goreng aja sampai tekstur luarnya tuh agak sedikit kering. Kalau udah tinggal kalian angkat aja ya. Karena kalau kalian goreng terlalu lama, nanti tuh akan terlalu hitam warnanya. Ini udah ya, aku balik sekali lagi aja ya teman-teman. Tuh kayak gini, karena tadi udah matang ayamnya ini. Tapi kalau kalian nggak mau digoreng, tadi udah habis diungkep kayak gitu langsung dimakan juga boleh, rasanya udah enak dan bumbunya juga udah kerasa. Tuh kayak gini. Ini aku masak sekitar 2 menitan aja ya. Nah kalau udah sekitar 2 menitan seperti ini, itu hasilnya kayak gini teman-teman. Ayam gorengnya tinggal angkat dan tiriskan ya. Ini bisa kalian jadikan ide menu buka atau sahur kalian, dan bisa jadikan sebagai ide untuk menu frozen food ya teman-teman. Nah ini untuk sambalnya, ini aku akan ulek aja ya biar nanti teksturnya itu agak sedikit kasar gitu. Kemudian aku tambahkan juga untuk bumbu halusnya, ada garam, gula, serta kaldu jamur. Ini aku akan ulek ya teman-teman. Terus terasinya tadi udah aku sekalian aku tumis dengan bumbunya ini ya teman-teman. Maaf tadi videonya sempat ke skip. Ulek sampai sedikit halus ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini sambal terasi ala aku, siap untuk disajikan ya dengan ayam goreng tadi. Ini aku akan taruh ke dalam wadah seperti ini ya teman-teman. Penampilannya tuh cantik banget. Dan ini untuk sambalnya bisa kalian jadikan stok juga ya. Aku udah sediakan daging ayam, ini udah aku cuci bersih. Kemudian aku sediakan bumbu racik instan. Ini tuh yang untuk ayam goreng ya teman-teman, atau bisa gunakan merek lain. Kemudian di sini ada juga tepung maizena serta baking powder. Lanjut, ini untuk daging ayamnya, ini tadi udah aku potong juga. Kemudian masukkan bumbu marinasi instannya. Ini aku masukkan 1 saset semuanya ya teman-teman. Karena ini udah ada rasanya, jadi tidak perlu ditambahkan garam atau penyedap lainnya. Kemudian aku masukkan juga baking powdernya. Kemudian ini aku akan uleni menggunakan tangan kayak gini ya teman-teman, biar bumbunya itu tercampur merata sambil diremas-remas ya, biar meresap sampai dalam. Ini aku remas-remas gini kira-kira 1 menit. Nah kalau udah seperti ini aku akan diamkan sekitar 10 menitan biar bumbunya ini meresap ya teman-teman. Kalau udah sekitar 10 menitan, kemudian aku akan masukkan tepung maizenanya, kemudian sama kita remes-remes kayak tadi biar semua bumbunya itu meresap ya teman-teman. Ini tadi untuk tepung maizenanya aku gunakan sekitar 3 sendok makan. Ini nggak perlu kalian tambahkan air sama sekali ya, karena ayamnya ini udah mengeluarkan air, jadi kalian tekan-tekan aja. Nah kalau udah seperti ini, udah aku marinasi seperti ini aku diamkan sekitar 30 menit baru bisa digoreng ya teman-teman. Atau kalau kalian mau yang lebih lama juga boleh, tapi jangan lupa ditaruh di dalam kulkas ya. Buat kalian yang mau menjadikan ide frozen food ini, kalau udah dimarinasi seperti ini, tinggal kalian taruh ke dalam wadah. Setelah itu masukkan ke dalam freezer ya teman-teman.
Nah, ini setelah 30 menitan, ini tadi aku taruh ke dalam kulkas, baru aku diamkan sekitar 5 menit baru digoreng ya teman-teman. Ini aku siapkan minyak, tunggu sampai minyaknya itu benar-benar panas baru dimasukkan. Masukkan satu persatu. Nah, kalau ayamnya udah masuk seperti ini, tunggu sampai bagian bawahnya itu kering baru dibalik ya teman-teman. Ini aku baliknya nggak terlalu sering. Nah, ini karena bagian bawahnya itu udah kering, baru aku akan balik ya teman-teman. Untuk daging ayamnya, ini tadi aku gunakan bagian dada serta sayap ya teman-teman. Kalau kalian mau gunakan bagian lainnya juga boleh, sesuaikan selera kalian masing-masing aja. Kalau udah dibalik seperti ini, tunggu sampai kering lagi ya. Karena tadi aku gorengnya agak banyak, ini aku pisahkan 2 kali ya teman-teman. Kalau kalian mau teksturnya yang agak empuk, kayak gini aja udah matang ya teman-teman. Cuman aku tuh pengen yang agak sedikit kering lagi. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau udah seperti ini, tinggal angkat dan tiriskan. Nah, kalau ini udah diangkat, baru nanti yang sisanya lanjut digoreng ya teman-teman. Ini karena ini agak tebal, jadi agak lama ya bagian dadanya ini. Nah, hasilnya tuh seperti ini teman-teman, ayam goreng yang simpel, praktis, nggak ribet. Ini tuh kayak ayam goreng yang ada di pinggiran itu teman-teman, di pinggir. Di sini aku udah sediakan sekitar 9 lembar daun jeruk, karena ini ukurannya tuh agak kecil, jadi aku gunakan agak banyak ya teman-teman, jadi tergantung untuk lebar daun jeruknya. Kemudian ini aku iris-iris kayak gini setipis mungkin, atau kalau kalian mau dicoper kasar juga boleh ya. Ini aku iris-iris aja biar lebih gampang. Setelah itu sisihkan. Lanjut untuk ayamnya, di sini aku gunakan bagian sayap ya, karena kebetulan aku tuh suka kalau masak ayam itu yang bagian sayap ini. Terus ini aku kasih keratan kayak gini biar nanti perbumbuannya itu bisa masuk ke dalam dagingnya ya. Ini aku belah menjadi 2 bagian karena ini lumayan agak besar. Nah, kurang lebih seperti ini. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Oh ya, untuk sayap ayamnya ini aku gunakan sekitar 6 potong ya. Jadi sesuaikan selera kalian masing-masing aja ya, mau paha atau bagian dada juga boleh, sesuaikan aja. Nah, ini untuk bahan-bahannya ada sayap, ini udah aku lap menggunakan tisu ya. Kemudian ada 3 sendok makan tepung maizena dan 2 sendok makan tepung terigu, ada daun jeruk, ada cabai keriting, kemudian ada bawang putih, telur, garam, sama kaldu jamur. Kemudian aku tambahkan 1 bungkus terasi. Kalau kalian nggak suka untuk terasinya bisa di skip ya. Kemudian ini untuk cabai, bawang putih, sama telur dan terasinya ini aku akan chopper aja. Ini aku chopper kasar ya teman-teman.
Untuk cabenya semuanya aku gunakan cabai keriting, tapi kalau kalian mau yang versi pedasnya kalian bisa gunakan cabai rawit ya. Ini aku chopper kasar. Setelah itu untuk ayamnya ini aku taruh ke dalam wadah yang agak besar kayak gini ya. Ini aku mau marinasi dengan menggunakan bumbu yang udah aku chopper tadi. Kemudian ini aku masukkan dulu garam serta kaldu jamur, kemudian aku masukkan juga daun jeruk. Lanjut aku masukkan bumbu yang udah aku haluskan tadi. Untuk semua bumbu dan bahannya nanti aku akan tulis di kolom deskripsi ya teman-teman, jadi kalian tinggal cek aja di sana. Kemudian untuk semua perbumbuannya ini aku akan uleni menggunakan tangan seperti ini biar bumbunya itu meresap sempurna ya. Biar tidak kepedesan ini aku gunakan sarung tangan ya teman-teman. Kalau udah ini aku masukkan 2 sendok makan tepung terigu dan 3 sendok makan tepung maizena. Ini tadi sengaja aku jadikan satu ya biar tidak banyak wadah. Nah setelah itu pelan-pelan aku akan aduk sampai semua perbumbuannya itu merata seperti ini ya teman-teman, kurang lebih seperti ini. Kalau udah biarkan sekitar 30 menit baru siap untuk digoreng ya. Oke, ini setelah 30 menit ini kayak gini, ini udah aku siapkan wajan, kemudian aku tambahkan minyak goreng secukupnya. Usahakan minyaknya agak banyak ya. Kemudian aku masukkan sayap ayam yang udah aku marinasi tadi. Ini aku masukkan bagian pangkalnya ya teman-teman, yang agak besar itu. Kalau udah, tunggu ya sampai semuanya selesai, jangan langsung dibalik, usahakan tunggu sampai bagian bawahnya itu kering baru dibalik ya, karena ini menggunakan daun jeruk dan cabai, jadi mungkin agak sedikit pedas ya teman-teman. Untuk sambal atau percocolan kalian sesuaikan sendiri aja, mau bikin sambal atau mungkin cuma saus aja, karena aku suka pedas, jadi nanti aku di akhir video akan bikin sambal ala-ala aku ya teman-teman. Oke, ini pelan-pelan tinggal aku balik bagian bawahnya. Nah ini kayak gini udah kering. Nah kalau udah seperti ini aku tinggal ambil serok dan angkat untuk ditiriskan ya, jangan terlalu lama takutnya nanti kosong, karena tadi aku tambahkan telur ya teman-teman, jadi ini matangnya lebih cepat. Nah ini aku masaknya menggunakan api sedang ya, takutnya nanti itu kosong. Nah kalau udah kayak gini angkat dan tiriskan. Buat kalian yang nggak suka pedas, kalian cukup makan gini aja udah enak, karena tadi udah ditambah cabai ya. Tapi buat kalian yang pedas, kalian bisa cocol menggunakan sambal bawang atau sambal tomat, atau mungkin sambal geprek juga boleh ya teman-teman. Ini aku tiriskan terlebih dulu, dan hasilnya tuh kayak gini teman-teman, itu yang luar itu kriuk banget dan aroma daun jeruknya itu kerasa banget. Untuk ayamnya di sini aku gunakan bagian sayap ya teman-teman. Kalau kalian nggak suka sayap, kalian bisa gantikan paha atau daging dada juga boleh ya. Nah ini untuk sayapnya aku akan potong menjadi 2 bagian kurang lebih seperti ini. Oh ya maaf ya sebelumnya teman-teman kalau ada suara berisik di luar, karena tetangga sebelah itu lagi ada renovasi rumah, jadi agak sedikit berisik. Oke lanjut, ini aku udah potong kurang lebih seperti ini. Untuk sayapnya di sini aku gunakan sekitar 10 potong ya. Nah ini kemudian aku akan sisihkan. Ini sayapnya tadi udah aku cuci bersih dan udah aku kasih sedikit lemon ya biar tidak amis. Kemudian ini ada bawang putih yang udah dihaluskan, ada bubuk cabai, garam serta kaldu jamur. Di sini aku udah sediakan tepung kripsi atau tepung serbaguna. Kemudian ini aku akan pindahkan ayamnya ke wadah yang agak besar ya teman-teman, biar lebih gampang tadi nanti pas mengaduknya. Ini tadi aku udah lumuri dengan lemon biar tidak terlalu amis. Kemudian aku akan masukkan
bawang putih yang udah aku haluskan, atau kalau kalian ada bawang putih bubuk juga boleh. Kemudian masukkan tape bubuk, garam, serta kaldu jamur, kemudian aduk-aduk. Oh ya, kenapa ini aku kasih garam serta kaldu jamur? Karena untuk tepung crispy atau tepung serbagunanya itu belum ada rasanya ya teman-teman, jadi harus ditambah. Tapi kalau kalian gunakan tepung crispy atau tepung serbagunanya udah ada rasanya, kalian jangan tambahkan garam atau kaldu jamur ya. Nah, ini aku akan aduk-aduk seperti ini biar bumbunya semuanya tuh tercampur merata. Ini aku gunakan untuk versi pedas ya, jadi aku tambahkan bubuk cabai. Buat yang nggak suka pedas, untuk bubuk cabenya bisa di skip ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini aku akan diamkan kira-kira 30 menit di dalam kulkas ya. Oke, sekarang udah hampir 1 jam lebih ya, jadi ini aku waktunya untuk menggoreng. Ini aku udah siapkan wajan, kemudian aku tambahkan minyak. Kemudian di sini untuk tepung serbagunanya, ini aku akan tambahkan air. Untuk takaran airnya usahakan jangan terlalu encer dan jangan terlalu kental juga ya teman-teman, jadi kalian kira-kira aja. Ini aku tambahkan lagi sedikit garam dan sedikit kaldu jamur, karena tadi pas di bagian ayamnya itu aku tambahkan sedikit ya, jadi takutnya masih kurang. Kemudian aduk-aduk biar semuanya tuh tercampur merata. Ini kayaknya masih terlalu kental ya teman-teman, jadi aku akan tambahkan air sedikit lagi, sedikit demi sedikit aja ya, jangan langsung banyak, takutnya nanti terlalu encer kalau kebanyakan. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini menurutku udah pas. Kemudian masukkan ayam yang udah dimarinasi tadi. Kalau kalian mau yang rasanya lebih mantul lagi untuk ayamnya, kalian bisa taruh semalaman di kulkas ya, baru keesokan harinya kalian goreng. Nah, kemudian ini ayamnya aku akan masukkan. Kemudian aku akan aduk-aduk ya biar bumbunya itu meresap, kurang lebih seperti ini. Ini kayaknya sekalian aja ya teman-teman biar lebih gampang. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman. Kemudian ini minyaknya tadi udah panas, jadi tinggal kalian masukkan satu persatu aja ya. Kalau udah kecoklatan seperti ini, jangan lupa dibalik ya teman-teman. Oh ya, ini maaf wajannya itu habis aku bikin goreng sesuatu dan agak sedikit lengket ya, tapi nggak apa-apa, harus pelan-pelan ini. Oke, seperti ini teman-teman. Sesekali kalian cek ya, takutnya nanti gosong. Oke, ini hasilnya seperti ini teman-teman. Ini udah kering dan waktunya untuk diangkat dan ditiriskan ya. Ini tadi masih aku goreng separuh, jadi masih separuh lagi akan aku goreng nanti ya untuk menu makan malam. Dan hasilnya seperti ini teman-teman, ayam goreng crispy ala saya pun siap untuk disajikan. Ini tuh dimakan gini aja udah enak, tapi ini aku bikin sambal tomat ya teman-teman.
aku udah menyediakan 1 ekor ayam kampung yang udah aku cuci bersih dan udah aku potong juga. Ada serai, lengkuas, daun jeruk, serta daun salam, kemudian ada bawang putih, bawang merah, jahe, serta kunyit, kemudian ada ketumbar serta kemiri ya. Kemudian untuk semua bumbu yang udah aku siapkan tadi, ada bawang putih, bawang merah, jahe, serta kunyit. Ini aku akan blender ya teman-teman. Sekalian juga tadi ada ketumbar serta kemirinya. Nah, setelah aku haluskan, aku akan tumis ya, kan aku menggunakan blender dan tadi aku tambahkan air. Jadi ini aku tunggu sampai airnya itu benar-benar menyusut ya. Kemudian ini aku masukkan untuk bumbu kasarnya. Ini sampai airnya benar-benar menyusut, baru nanti aku akan tambahkan sedikit minyak goreng ya teman-teman. Kemudian aku tambahkan sedikit garam. Di sini aku gunakan 1 bungkus Royco. Ini aku gunakan yang rasa ayam. Kemudian aku tambahkan sedikit gula, kemudian lada bubuk secukupnya aja. Kemudian aduk-aduk ya sampai airnya itu benar-benar menyusut ya. Nah, ini setelah airnya menyusut kayak gini, aku akan tambahkan sedikit minyak goreng, kemudian aku akan tumis sampai aromanya itu keluar. Nah, setelah itu aku akan masukkan ayam kampung utuhan yang udah aku potong tadi ya teman-teman. Untuk pemotongannya aku sengaja potong dengan ukuran agak besar ya, biar lebih gampang nanti pas digoreng. Kemudian ini aku akan tumis sebentar aja, kira-kira sampai setengah matang ya ayamnya. Kemudian aku akan tambahkan air, jangan terlalu banyak ya teman-teman, kurang lebih bisa menutupi dari ayamnya. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kemudian jangan lupa ditutup dan sesekali jangan lupa diaduk-aduk ya, biar bagian bawahnya itu tidak gosong. Ini aku masak sampai kuahnya itu benar-benar menyusut ya teman-teman. Nanti kalau kuahnya menyusut, warnanya itu akan berubah menjadi agak gelap ya. Nah, ini sesekali aku akan aduk-aduk seperti ini. Karena aku gunakan ayam kampung, jadi matangnya agak lama ya. Oke, setelah seperti ini aku akan tutup dan matikan api ya, tunggu sampai dingin. Nah, ini udah dingin ya teman-teman, dan warnanya itu lebih kuning gelap kayak gini. Kemudian aku tinggal pisahkan antara kuah dan ayamnya. Ini aku untuk ayamnya aku akan taruh ke dalam tupperware seperti ini. Kenapa aku pisahkan? Jadi kalau sewaktu-waktu mau menggorengnya tuh tinggal gampang ya, tidak ada airnya. Tapi kalau kalian mau makan gini aja, ini udah enak ya teman-teman. Karena tadi aku tambahkan garam serta penyedapnya lumayan banyak, jadi udah meresap sampai dagingnya ya. Dan untuk sisa kuahnya kalian bisa tambahkan tahu atau tempe, kemudian nanti sekalian bisa digoreng bareng dengan ayamnya ya. Dan ini untuk jadinya sebanyak ini teman-teman, karena aku tadi gunakan 1 ekor. Nah, sekarang aku akan goreng sedikit aja dan sisanya nanti aku akan taruh ke dalam kulkas ya teman-teman. Ini aku siapkan wajan, kemudian aku tambahkan minyak goreng secukupnya aja. Ini aku akan goreng beberapa bagian aja ya teman-teman. Oh ya, untuk kuahnya tadi kalian bisa gunakan juga untuk kuah soto ya teman-teman. Kalau kalian bingung mau dibikin apa. Nah, ini aku akan balik ya, karena bagian bawahnya udah matang seperti ini. Ini tuh sebentar aja udah warnanya udah berubah kayak gini teman-teman, karena tadi ayamnya kan udah matang, jadi sat-sat aja. Setelah seperti ini udah agak kering seperti ini, kalian tinggal angkat dan tiriskan ya.
Ini tergantung kalian mau ayamnya itu yang bener-bener kering banget atau yang sebentar aja digoreng, terserah kalian aja ya. Kalau aku tipe orang yang suka ayamnya tuh kering, jadi aku harus nunggu sampai warnanya itu bener-bener kering semuanya di bagiannya ya. Nah, setelah seperti ini kemudian aku angkat dan akan aku tiriskan ya teman-teman. Nah, ini aku siapkan piring seperti ini, kemudian